Kala nanti badai kan datang, angin akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Alvito Dinova dengan NIM 20240140 dan dua teman saya yaitu Aufa Mahadana dengan NIM 20240140 dan Aditya Bayu Satria dengan NIM 20240140 Oke, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu adalah Human Model of the World. Satu konteks umumnya adalah manusia dihadapkan pada banyak pilihan hidup dan ketidakpastian. Penting untuk bisa membuat keputusan dan merespon dengan bijak dan memberdayakan pilihan-pilihan tersebut. Kedua adalah metamodel. Tujuan metamodel adalah untuk menjernihkan pernyataan atau pandangan seseorang, termasuk dari diri sendiri, agar tidak bias atau keliru. Ini dilakukan untuk mengidentifikasi pola-pola kesalahan berpikir tersebut. A adalah generalisasi. Ini merupakan penyamarataan berlebihan seolah satu hal berlaku untuk semuanya. Contoh, semua orang Padang pelit. Kedua, B, deletion, atau bisa disebut juga dengan penghapusan informasi. Informasi tidak lengkap atau tidak jelas. Contoh, kemahalan. Kemahalan ini apa yang dibandingkan? C, distortion atau distorsi, penyimpangan makna yang menyebabkan kesimpulan keliru. Contoh, dia nggak pernah kasih bunga, berarti dia nggak cinta lagi. Di sini bukan berarti dia nggak cinta lagi, bisa jadi dia nggak punya uang. Yang ketiga, sini kita lanjutkan dengan yang ketiga, internal representation. Setiap orang membentuk makna internal dari pengalaman atau informasi yang bisa dimodifikasi lewat: satu, ilmu dan pembelajaran. Kedua, pengembangan skill. Ketiga, mengganti lingkungan. Keempat, membangun kebiasaan baik. Yang keempat adalah perubahan diri. Transformasi dari peran korban atau victim menjadi pribadi pemimpin atau khalifah. Dengan prinsip pikir, rasa, ucap, laku adalah 100% tanggung jawab kita. Kesimpulannya di sini adalah kita perlu menjadi diri dan memperbaiki cara berpikir dan merespon agar lebih memberdayakan dan produktif dalam menghadapi hidup yang penuh pilihan dan ketidakpastian. Terima kasih. Dan saya akan menyampaikan materi tentang metamodel. Metamodel adalah salah satu bagian penting dari Human Model of the World. Metamodel ini berfungsi sebagai alat untuk membantu kita memahami dan merespons dunia secara lebih bijak dan produktif, terutama dalam menghadapi ketidakpastian dan banyaknya pilihan hidup. Apa itu metamodel? Metamodel adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk membuat pernyataan menjadi lebih jelas dan spesifik. Ini penting ketika kita berhadapan dengan kalimat atau pandangan yang tidak jelas, kabur, atau bahkan menyimpang dari kenyataan. Kita bisa menggunakan metamodel baik ketika mendengarkan orang lain maupun ketika menyadari pola pikir kita sendiri. Tujuan utama dari metamodel adalah menjernihkan makna sebuah pernyataan, menantang asumsi yang tidak akurat, membantu komunikasi yang lebih akurat, empatik, dan memberdayakan. Dan dengan memahami dan menerapkan metamodel, kita tidak hanya menjadi lebih jernih dalam berpikir, tapi juga lebih bijak dalam merespons. Kita bisa keluar dari mentalitas korban atau victim mindset menuju pribadi yang berdaya, atau istilahnya from victim to khalifah. Metaprogram, apa itu metaprogram? Metaprogram adalah program mental yang sudah tertanam dari diri seseorang, bersifat cukup menetap dan memengaruhi cara seseorang memproses informasi, berpikir, berperilaku, dan merespon motivasi. Mengapa penting memahami metaprogram? Itu sangat penting untuk berkomunikasi secara lebih efektif dengan orang lain, memahami cara pandang dan preferensi lawan bicara. Ini cocok digunakan dalam dunia kerja, pendidikan maupun hubungan personal. Contoh metaprogram. Motivasi ada dua, yaitu toward versus away. Yang pertama-tama toward atau menuju,
fokus pada tujuan dan kesuksesan yang ingin dicapai, dan termotivasi oleh hadiah atau kesenangan. Kemudian ada away from atau menjauh dari. Hal ini fokus pada hal-hal yang ingin dihindari dan termotivasi oleh rasa sakit atau risiko. Kemudian ada latihan dan refleksi. Latihan ini bisa dilatih dengan beberapa pertanyaan eksploratif untuk menggali metaprogram. Yang pertama, apa yang membuat Anda melanjutkan ke jenjang kuliah? Yang kedua, bagaimana kamu bisa sampai ke kampus hari ini? Yang ketiga, bagaimana kamu bisa sampai Berikutnya ada bagaimana proses kamu memilih jurusan TI di UMY. Berikutnya ada apa hubungan antara kota asal dan Jogja. Berikutnya ada cerita hal menarik yang pernah kamu alami. Tujuan latihannya yaitu mengamati dan mengenali pola metaprogram dari cerita atau respon lawan bicara. Submodalities dalam NLP. NLP atau Neuro Linguistic Programming. NLP adalah pendekatan komunikasi, pengembangan pribadi, dan psikoterapi. NLP di sini sendiri didirikan oleh Richard Bandler dan John Grinder. Tujuan NLP di sini membantu manusia mencapai potensi terbaiknya dengan memahami cara kerja, pikiran, dan bahasa. Dalam NLP ada yang namanya limiting belief atau keyakinan pembatas. Di sini limiting belief adalah keyakinan negatif yang menghambat kemajuan. Contoh, takut gagal, merasa tidak mampu, dan lain-lain. Ada quote untuk atau kata-kata dari Bandler, yaitu ketakutan tidak datang begitu saja. Kamu harus melakukan sesuatu agar bisa merasa takut. Kelas. Submodalities atau saluran persepsi. Ini adalah cara kita menyimpan pengalaman dalam pikiran. Terdiri dari visual atau gambar dalam pikiran, auditory atau suara, kinestetik atau perasaan, dan olfaktori dan gustatory, penciuman dan rasa. Kemudian cara mengubah submodalities. Submodalities bisa diedit untuk mengubah persepsi. Contoh, mengubah suara ketakutan menjadi lucu agar tidak menakutkan. Teknik ini berguna saat public speaking dan berkomunikasi diri. Kemudian ada pemikiran kontras. Pemikiran kontras ini contohnya masalah ini versus masalah itu, impian ini versus impian itu, mengejar impian versus mewujudkan impian. Berikutnya kata-kata yang membatasi. Di sini ada kata-kata yang dihindari, yaitu harus, coba, insya Allah deh. Nah, itu bisa diganti dengan keputusan yang lebih pasti seperti saya disiplin. Penutup. Udah itu sampai itu doang. Kala nanti badai kan datang, angin akan buat kau goyah. Maafkan, hidup memang ingin kau lebih kuat.